Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sinta Aulia dengan NIM J11331121104 dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan editing video dari zaman dulu hingga sekarang. Film dan video saat ini maknanya sudah mulai terpisah, padahal film dan video sebenarnya memiliki satu jalan yang sama, yaitu untuk memancarkan gambar yang bergerak. Hal yang membedakan film dan video adalah dari segi teknologinya saja. Namun, apa sih sebenarnya perbedaan teknologi tersebut? Bagaimana makna sebenarnya dan apa yang terjadi pada saat ini? Buat yang penasaran, yuk kita bahas. Film pada mulanya tidak dianggap sebagai karya seni, walaupun memiliki kesamaan dengan bidang seni yang lain. Film adalah sesuatu yang unik dan dapat membedakan dengan seni yang lain karena sifat yang bergerak secara bebas dan tetap. Pada saat Lumiere membuat film, editing belum menjadi bagian dari proses pembuatan film. Hal ini disebabkan film-film Lumiere hanya terdiri dari single shot yang durasinya sama panjang dengan kejadian yang sesungguhnya. Artinya, tidak ada manipulasi waktu. Editing film adalah proses menyusun gambar-gambar sehingga dapat menimbulkan tekanan dramatik dari cerita yang dihasilkan. Sejarah awal editing itu muncul setelah adanya pemutaran film bisu milik Lumiere Faire alias Lumiere bersaudara. Masing-masing bernama Louis Jean Lumiere dan Auguste Marie Louis. Film ini dibuat dengan shoot dan posisi kamera yang statis. Dalam catatan sejarah, ada 3 tokoh utama dalam dunia editing, yaitu 1. David Llewellyn Rhys Griffith, 2. Vsevolod Ilarifonovich Fudovkin, 3. Sergei Einstein. Setelah kita mengenal 3 tokoh utama dalam dunia editing, kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai sejarah perkembangan editing film video dari masa ke masa. Pertama, awal 1900-an. Pada tahun ini, efek film sudah mulai digunakan untuk film The Great Train Robbery. Eits, efek film ini dibuat dengan bantuan komputer loh. Tapi, teknik-teknik di tahun 1900-an ini benar-benar masih sangat manual. Salah satu teknik yang digunakan adalah matte painting, yaitu teknik yang menggabungkan 2 atau lebih frame pada satu gambar. Ketika kereta terlihat berjalan di belakang jendela, pada kenyataannya tidak ada kereta yang benar-benar berjalan di belakang jendela. Akan tetapi, terdapat 2 pengambilan gambar dalam video tersebut, yaitu gambar aktor yang sedang berbahagia berperan dalam film, dan yang kedua yaitu gambar kereta yang sedang berjalan. Sehingga, ketika disatukan dengan menggaburkan bagian yang diinginkan, didapatkan scenes yang diinginkan. Dengan teknologi yang belum secanggih sekarang, teknik in-camera menjadi salah satu teknik tradisional yang umumnya memanipulasi pengambilan gambar. Efek-efek pada masa tersebut disebut sebagai in-camera effect, sebab pembuatan efek dilakukan dengan memanipulasi pengambilan gambar oleh kamera. Walaupun begitu, pada zamannya teknik tersebut membuat film terlihat lebih canggih. 2. Tahun 1940-an. Film semakin berkembang, maka akan semakin banyak film yang harus dihidupkan. Oleh karena itu, efek yang digunakan pada film-film pun mulai berkembang. Salah satunya adalah teknik cloud tank. Salah satu teknik film yang kelihatannya nggak bisa disebut efek film di masa ini adalah motion control, yaitu teknik menggerakkan kamera sehingga sudut yang didapatkan ini dapat diambil sesuai dengan arah yang diinginkan. Kalau kamu pernah nonton film klasik, pasti kalian sering dengar kalau pengambilan gambar selalu diambil dari satu sudut untuk tiap scenes-nya. Kalau kalian melihat kamera yang mengikuti arah pemainnya itu, berarti kamu sudah berada di tahun 40-an. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang memanipulasi gambar pada negatif. Pada tahun ini, orang-orang mulai memikirkan berbagai macam teknik sehingga film terlihat lebih nyata. I just think we ought to wait till after you graduate. I don't. It's only a month. Janet, a month. Please. It's all right. I personally consider us engaged as of now. Congratulations.
3. Tahun 1980-an. Pada tahun ini hingga sekarang, hampir semua benda menjadi digital, termasuk efek pada film. Kalian pernah nonton film Tron Legacy belum? Film itu memanfaatkan CGI, Computer Generate Imagery, untuk membuat film terlihat lebih nyata. Pada tahun ini, yang hampir semuanya serba digital, komputer merupakan benda yang paling penting dalam pembuatan film, agar nantinya film menjadi lebih menarik. Bahkan, dengan bantuan komputer, orang-orang nggak perlu susah-susah lagi nyatuin 2 frame ke dalam 1 frame. Selain itu, scene-scene yang nggak mungkin terjadi di dunia nyata bisa dibuat dengan CGI. Hey, there's been a mistake. I gotta see the guy in charge. You will. Who's that guy? That's Gimana nih, sekarang udah ngerti kan kalau editing film video itu mengalami perkembangan dari masa ke masanya? Dari yang mulanya nyatuin frame 2 gambar yang berbeda sampai manipulasi frame. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait sejarah perkembangan editing film dan video. Makasih banget buat yang udah nonton dari awal hingga akhir. Aku Sinta Aulia pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!